Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nisa Landari dan dua rekan saya yaitu Miss Ayu Sofiana Habib dan Fajar Darajat akan menjelaskan apa itu inklusi, anak disabilitas, dan tunagrahita. Langsung aja ya teman-teman, inklusi yaitu sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda. Hal itu meliputi karakter, kondisi fisik, kepribadian, status suku, budaya, dan lain sebagainya. Sekolah inklusi adalah salah satu jenis pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah inklusi memungkinkan anak kebutuhan khusus juga melanjutkan kegiatan belajar bersama teman-temannya. Namun ada beberapa metode pengajaran yang dilakukan pada anak normal dengan anak kebutuhan khusus. Sekolah inklusi juga sangat mendukung perkembangan bakat anak karena setiap anak memiliki bakat yang unik dan berbeda-beda. Konsepan tentang apa itu inklusi sebenarnya bisa diterapkan pada sekolah negeri atau swasta reguler, tapi tidak semuanya mendukung hal tersebut. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya, dapat memenuhi kehambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, istilah disabilitas dari bahasa Inggris yaitu different ability yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyamban untuk penyandang disabilitas. Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional dengan istilah berkebutuhan khusus, dan Kementerian Kesehatan menyebutnya dengan istilah penderita cacat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar anak dengan hambatan intelektual atau sering kita sebut sebagai anak tunagrahita. Nah, menurut AMD mendefinisikan bahwa tunagrahita sebagai kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata, yaitu IQ-nya sebesar 84 ke bawah berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Nah, sejalan dengan definisi tersebut, AFMR menggariskan bahwa seseorang yang dikategorikan tunagrahita harus melebihi komponen keadaan kecerdasannya yang jelas-jelas di bawah rata-rata. Nah, adanya ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan norma dan juga tuntutan yang berlaku di masyarakat. Menurut Endang Rohyadi dan Zainil Alimin menyebutkan bahwa tunagrahita berkaitan erat dengan masalah perkembangan kemampuan kecerdasan yang rendah dan merupakan sebuah kondisi. Hal ini ditunjang dengan pernyataan dari Kirk, yaitu mental disorder is not a disease but a condition. Jadi dapat dipertegas bahwa tunagrahita merupakan suatu kondisi yang tidak bisa disembuhkan dengan obat. Klasifikasi anak tunagrahita menurut AMD yang pertama yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita berat, dan sangat berat. Adapun klasifikasi berdasarkan tipe atau fisiknya, yaitu Down syndrome, kretin, hidrosepal, mikrosepal, dan makrosepal. Selanjutnya yaitu hambatan yang dialami oleh anak tunagrahita. Hambatan yang dialami oleh setiap individu sangat beragam, meskipun mempunyai disabilitas yang sama. Nah, sebagai contoh yaitu beberapa anak dikategorikan dalam tunagrahita ringan, namun bisa saja satu anak mengalami kesulitan dalam berhitung, satu anak lagi yang lain mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, dan yang lainnya kesulitan dalam mengurus diri sendiri. Jadi walaupun siswa tunagrahita ringan tersebut memiliki hambatan kecerdasan, namun tunagrahita ringan atau educable artinya siswa tersebut masih dapat dididik. Ya, selanjutnya yaitu keterbatasan atau hambatan dalam aspek kognitif, yaitu merupakan karakteristik dasar yang melekat pada anak tunagrahita sehingga mampu dikenali secara umum. Anak tunagrahita dalam pencapaian tingkat kecerdasannya kemampuannya di bawah rata-rata anak dengan usia yang sama. Demikian perkembangan kecerdasannya juga sangat terbatas. Mereka hanya mampu mencapai tingkat usia mental setingkat usia anak sekolah dasar kelas 4 atau tingkat sekolah dasar kelas 2. Bahkan ada yang hanya mampu mencapai tingkat usia mental setingkat anak prasekolah. Nah, selanjutnya hambatan atau keterbatasan dalam aspek adaptif, yaitu kemampuan berkomunikasi, menolong diri, keterampilan sosial. Audio Jungle. Selanjutnya itu ada kebutuhan belajar anak tunagrahita. Pendidikan bagi peserta didik anak yang mengalami hambatan intelektual atau tunagrahita ini seharusnya ditujukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal agar mereka dapat hidup mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah,
Nah, untuk itu diperlukan usaha untuk merumuskan tujuan khusus pendidikan anak tunagrahita. Tujuan khusus anak tunagrahita ini yaitu dapat mengembangkan potensi dirinya dengan sebaik-baiknya, dapat menolong diri, berdiri sendiri, dan berguna bagi masyarakat, serta memiliki kehidupan lahir batin yang layak. Nah, secara umum kebutuhan pembelajaran anak-anak yang mengalami hambatan intelektual adalah sebagai berikut. Pertama itu perbedaan anak yang mengalami tunagrahita dengan anak normal dalam proses belajar adalah terletak pada hambatan atau masalah karakteristik belajarnya. Yang kedua itu perbedaan karakteristik belajar anak yang mengalami tunagrahita dengan anak-anak normal. Anak-anak yang mengalami hambatan tunagrahita atau intelektual ini memiliki masalah dalam berbagai hal, diantaranya yaitu tingkat kemahirannya, tingkat kemahiran melakukan generalisasi atau mentransfer sesuatu yang baru, dan minat perhatian terhadap penyelesaian tugas. Nah, selanjutnya itu ada layanan pendidikan bagi anak tunagrahita. Nah, layanan pendidikan bagi anak tunagrahita ini dibagi tiga, yaitu tempat khusus atau sistem segregasi, sekolah umum dengan sistem integrasi atau terpadu, yang ketiga ada kelas inklusi. Nah, untuk sistem segregasi, sistem layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Tempat pendidikan yang termasuk segregasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sekolah khusus atau SLB, sekolah dasar luar biasa, SDLB, kelas jauh, guru kunjung, dan juga lembaga perawatan atau institusi khusus. Sedangkan sekolah umum dengan sistem integrasi atau terpadu adalah sistem integrasi memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita belajar, bermain, dan bekerja sama dengan anak-anak normal lainnya. Nah, yang termasuk dalam sekolah sistem terpadu ini adalah yang pertama ada kelas biasa tanpa kekhususan, kedua ada kelas biasa dengan guru konsultan, tiga kelas biasa dengan guru kunjung, keempat ada kelas biasa dengan ruang sumber, lima ada ruang kelas khusus sebagian waktu, dan yang keenam ada kelas khusus. Nah, selanjutnya itu ada kelas inklusif. Apa sih inklusif? Model ini menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip education for all atau pendidikan untuk semua orang. Nah, layanan pendidikan inklusif diselenggarakan pada sekolah reguler anak reguler. Nah, anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler pada kelas dan guru pembimbing yang sama. Pada kelas inklusi, siswa tunagrahita ini dibimbing oleh dua orang guru, yakni satu guru reguler dan yang satu lagi guru khusus.